Selamat datang, para pencari kebijaksanaan kuno dan penjelajah misteri yang tak terungkap. Saya, pemandu Anda, akan membawa Anda menyelami kedalaman waktu, menggali rahasia yang tersembunyi di balik lembaran kalender. Hari ini, kita akan membuka tirai pada tanggal 6 November, sebuah hari yang penuh dengan getaran kebebasan, perlindungan, dan peringatan mistis dari alam semesta. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin mengubah cara Anda memandang ikatan dan pelepasan. Malam ini, sebuah pintu terbuka bagi mereka yang berani mendengarkan bisikan takdir. Sebuah peringatan yang menggema dari kedalaman zaman. Ada rantai yang harus dihindari, dan ada kunci yang menunggu untuk ditemukan. 6 November. Bagi sebagian orang, ia hanyalah tanggal biasa. Namun dalam pusaran tradisi dan kepercayaan rakyat, hari ini memiliki nama dan makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah Hari Rantai Terbuka, sebuah waktu di mana energi pembebasan dan perlindungan begitu kuat, di mana ikatan yang terlihat dan tak terlihat dapat diputus atau diperkuat. Di banyak kebudayaan, khususnya yang berakar pada tradisi Kristen, hari ini didedikasikan untuk mengenang seorang santo pelindung yang luar biasa, Saint Leonard dari Noblac. Ia adalah sosok yang menjadi mercusuar bagi mereka yang terperangkap, baik dalam penjara fisik maupun beban batin. Dalam konteks keagamaan dan spiritual, 6 November adalah hari penghormatan bagi Saint Leonard, seorang bangsawan Franka dari abad ke-6 yang menolak kemewahan duniawi untuk mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Kisahnya adalah tentang kebebasan sejati, bukan hanya dari belenggu fisik, tetapi juga dari ikatan dosa dan kekhawatiran dunia. Masyarakat dahulu kala, yang hidup lebih dekat dengan tanah dan langit, melihat hari ini sebagai momen untuk memohon kebebasan dari berbagai bentuk penindasan. Mereka berdoa untuk kesehatan, memohon agar terhindar dari penyakit yang mengikat tubuh, dan untuk panen yang melimpah, agar terbebas dari kelaparan. Para wanita yang sedang hamil memanjatkan doa khusus, agar persalinan berjalan lancar, terbebas dari rasa sakit dan komplikasi, karena Saint Leonard juga dikenal sebagai pelindung ibu hamil dan anak-anak. Tidak jarang pula para petani dan peternak memohon perlindungan bagi ternak mereka, khususnya kuda, yang juga merupakan bagian dari perlindungan Saint Leonard. Di balik nuansa Kristen ini, kita juga bisa merasakan gema kepercayaan pagan yang lebih tua, di mana pembebasan dikaitkan dengan siklus alam, dengan pelepasan beban musim panen dan persiapan menghadapi musim dingin yang keras. Ini adalah jalinan indah antara iman dan kearifan bumi. Mari kita selami lebih dalam kisah Saint Leonard, legenda yang mengalir melalui abad-abad, membawa harapan bagi jutaan jiwa. Konon, Leonard adalah seorang bangsawan istana Raja Clovis Permelo dari Franka. Namun, hati mudanya tidak terpikat oleh kemilau tahta atau gemuruh pertempuran. Jiwanya haus akan kebenaran yang lebih tinggi. Di bawah bimbingan Uskup Agung Remigius yang suci, pembaptis Raja Clovis, Leonard menemukan panggilannya. Ia menolak kehormatan duniawi, termasuk tawaran menjadi uskup, dan memilih kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk istana. Ia menjadi seorang biarawan di biara misi, tetapi tak lama kemudian, ia merasa dipanggil untuk hidup sebagai pertapa. Ia memilih sebuah hutan lebat dekat Limoges, sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Noblac, untuk membangun sebuah kapel kecil dan menjalani hidup dalam doa dan kontemplasi. Yang membuat kisah Leonard begitu luar biasa adalah karunia ilahi yang dianugerahkan kepadanya. Konon, Raja Clovis memberinya hak istimewa yang luar biasa, kemampuan untuk membebaskan tawanan siapapun yang ia kunjungi. Bayangkan, seorang pertapa sederhana, hanya dengan kehadirannya, memiliki kekuatan untuk mematahkan rantai baja, untuk membuka pintu sel yang terkunci rapat. Kisah-kisah tentangnya menyebar seperti angin, menceritakan bagaimana ia berjalan ke penjara, dan di hadapan para tahanan yang putus asa, rantai-rantai itu tiba-tiba terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, dan harapan kembali menyala di mata mereka yang telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya membebaskan tubuh, tetapi juga jiwa, membimbing mereka yang terbebas untuk memulai hidup baru yang berlandaskan iman. Namun, mukjizatnya tidak berhenti di situ. Saint Leonard juga dikenal karena kemampuannya membantu wanita hamil. Ada kisah tentang Ratu Franka yang sedang dalam persalinan yang sulit dan berbahaya di hutan dekat Noblac. Dalam keputusasaan, ia memohon bantuan Leonard. Sang pertapa muncul, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dengan izin Tuhan, persalinan sang ratu berjalan lancar. Sebagai rasa syukur, Ratu dan Raja Clovis menghadiahkan tanah di sekitar pertapaannya kepada Leonard.
Di sana, ia membangun sebuah biara yang menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan bagi banyak orang. Dan jangan lupakan kuda. Saint Leonard menjadi pelindung kuda dan ternak, sebuah aspek yang mungkin tampak aneh bagi sebagian orang, tetapi sangat relevan di zaman agraris. Kuda adalah simbol kekuatan, kebebasan, dan kerja keras. Melindungi kuda berarti melindungi mata pencarian dan kehidupan banyak keluarga. Petani dan penunggang kuda memohon perlindungannya dari penyakit dan kecelakaan, memastikan bahwa hewan-hewan berharga ini tetap kuat dan sehat. Melalui kisah hidupnya yang penuh pengabdian dan mukjizat, Saint Leonard menjadi simbol universal bagi pembebasan dari segala bentuk belenggu, pengingat akan kekuatan iman dan kasih. Pada hari rantai terbuka ini, alam semesta berbicara kepada kita melalui berbagai tanda takdir. Ini adalah bisikan dari dunia lain, petunjuk yang jika kita perhatikan, dapat membimbing kita melalui labirin kehidupan. Ramalan rakyat. Jika angin berhembus dingin dan menusuk pada 6 November Day, ini adalah pertanda musim dingin yang akan datang akan sangat keras dan panjang. Para petani di masa lalu akan bersiap untuk melindungi tanaman dan ternak mereka lebih awal. Ini adalah peringatan dari alam bahwa masa-masa sulit mungkin menanti. Melihat embun beku pertama di pagi hari ini, meskipun langit cerah, diyakini sebagai tanda bahwa panen biji-bijian tahun depan akan melimpah ruah. Embun beku membersihkan tanah, mempersiapkannya untuk berkah baru. Jika Anda mendengar suara burung hantu di siang hari, ini dianggap sebagai pertanda buruk yang menunjukkan kemungkinan kehilangan atau berita duka. Suara burung hantu di siang bolong dipercaya melanggar tatanan alam, mengundang ketidakberuntungan. Menemukan kunci tua atau rantai berkarat di hari ini adalah pertanda yang sangat kuat. Ini bisa berarti Anda akan menemukan solusi untuk masalah yang telah lama membelenggu Anda, atau bahwa Anda akan mendapatkan kebebasan dari suatu situasi yang menekan. Namun, berhati-hatilah, kunci juga bisa membuka hal yang tak terduga. Melihat seekor kuda berjingkrak atau gelisah tanpa sebab yang jelas. Di hari ini bisa menjadi pertanda adanya energi negatif di sekitar, atau bahkan peringatan akan bahaya yang mendekat. Kuda, sebagai hewan yang peka, sering dianggap mampu merasakan kehadiran yang tak terlihat. Jika Anda tidak sengaja menjatuhkan sejumlah koin di hari rantai terbuka ini, jangan pernah mengabaikannya. Ini adalah pertanda bahwa rezeki tak terduga akan datang kepada Anda, atau bahwa Anda akan menemukan cara untuk membebaskan diri dari kesulitan finansial. Pastikan untuk mengumpulkannya dengan hormat. Melihat laba-laba membuat sarang di dalam rumah. Pada 6 November dianggap membawa keberuntungan dan perlindungan. Laba-laba diyakini sebagai penenun takdir, dan sarangnya menjadi jaring yang menangkap energi negatif, sekaligus menarik kekayaan dan stabilitas ke dalam rumah. Ini adalah simbol perlindungan rumah tangga. Mimpi malam ini. Mimpi yang datang pada malam hari rantai terbuka, seringkali sangat simbolis dan berkaitan erat dengan tema pembebasan dan ikatan. Jika Anda bermimpi tentang rantai, belenggu, atau terperangkap dalam penjara, ini adalah cerminan dari perasaan tertekan atau terikat dalam kehidupan nyata. Namun, mimpi ini juga bisa menjadi panggilan untuk mencari jalan keluar, sebuah dorongan dari alam bawah sadar untuk membebaskan diri. Perhatikan apakah rantai itu putus atau pintu penjara terbuka. Itu adalah pertanda harapan. Mimpi tentang kunci atau pintu yang terbuka adalah simbol kebebasan, peluang baru, dan solusi yang akan datang. Anda mungkin akan menemukan jawaban atas masalah yang selama ini membingungkan Anda. Bermimpi tentang kuda yang berlari bebas di padang rumput, melambangkan kekuatan, energi, dan kebebasan yang Anda miliki atau yang akan segera Anda dapatkan. Ini adalah pertanda baik bagi keberanian dan kemandirian. Bermimpi tentang melahirkan atau menyaksikan kelahiran adalah simbol awal yang baru, pertumbuhan dan pembebasan dari beban masa lalu. Ini bisa berarti proyek baru, ide baru, atau fase kehidupan yang segar. Melihat air mengalir jernih dalam mimpi, melambangkan pembersihan dan pembebasan emosional. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang melepaskan emosi negatif dan membersihkan jiwa Anda. Lahir di hari ini. Mereka yang lahir pada 6 November diyakini memiliki karakter yang unik, diberkahi dengan sifat-sifat yang mencerminkan esensi hari ini. Mereka adalah jiwa yang mandiri, penuh kasih sayang, dan memiliki ketahanan luar biasa dalam menghadapi kesulitan.
Mereka seringkali menjadi pelindung bagi orang lain, memiliki empati yang mendalam terhadap penderitaan sesama, dan memiliki insting yang kuat untuk membantu mereka yang terperangkap dalam berbagai bentuk belenggu. Meskipun mungkin menghadapi tantangan dan batasan di awal kehidupan, mereka memiliki kemampuan bawaan untuk mengatasi rintangan, memutus rantai yang mengikat, dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Mereka adalah pembawa kebebasan, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka. Mereka cenderung menjadi pemimpin yang bijaksana, dengan hati yang besar dan keinginan kuat untuk keadilan. Ikan nama hari ini. Pada hari ini, nama-nama yang terkait dengan Saint Leonard, seperti Leonard, Leon, atau Lina, dirayakan. Orang yang bernama Leonard diyakini memiliki sifat yang gagah berani, bijaksana, dan memiliki hati yang lapang. Mereka adalah individu yang setia, memiliki integritas tinggi, dan seringkali menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki panggilan alami untuk melindungi dan membebaskan. Kini, mari kita beralih ke tradisi dan ritual, langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi hari rantai terbuka dan mengundang berkah pembebasan ke dalam hidup kita. Tradisi dan ritual. 1. Ritual. Pelepasan. Beban. Batin. Tujuan. Untuk melepaskan diri dari kekhawatiran, stres, ketakutan, atau perasaan terperangkap dalam situasi yang membebani jiwa. Ini adalah cara simbolis untuk memutus rantai emosional. Yang dibutuhkan: sebuah kertas kecil, pena, wadah tahan api, misalnya mangkuk keramik, dan korek api atau lilin. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini saat senja, di tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan tenang, heningkan pikiran, dan renungkan apa saja yang menjadi beban batin Anda. Dengan pena, tuliskan semua kekhawatiran, ketakutan, atau situasi yang membuat Anda merasa terikat di atas kertas. Tuliskan dengan jelas dan spesifik. Setelah selesai, bacalah kembali apa yang telah Anda tulis. Lalu ucapkan dengan suara lirih atau dalam hati, "Saya melepaskan semua ini. Saya memutus rantai yang mengikat saya. Saya bebas." Kemudian, dengan hati-hati, bakar kertas tersebut di dalam wadah tahan api. Biarkan api melahap habis tulisan Anda, mengubahnya menjadi abu. Apa yang harus dilakukan? Setelah kertas terbakar habis dan abunya dingin, buang abu tersebut ke tanah, misalnya di taman atau di bawah pohon, sambil membayangkan beban Anda telah kembali ke bumi dan tidak lagi membebani Anda. Rasakan sensasi ringan dan lega. 2. Ritual doa perlindungan dan kebebasan. Tujuan: memohon perlindungan dari segala bentuk ikatan negatif, baik fisik, emosional maupun spiritual, serta memohon kelancaran dalam menghadapi tantangan hidup. Juga untuk melindungi ternak, terutama kuda, jika Anda memilikinya. Yang dibutuhkan: lilin putih, segelas air bersih, dan suasana yang tenang. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di pagi hari, setelah matahari terbit, atau di malam hari sebelum tidur. Nyalakan lilin putih sebagai simbol harapan dan kemurnian. Letakkan segelas air di dekatnya. Pejamkan mata Anda dan fokuskan pikiran pada niat Anda untuk mendapatkan kebebasan dan perlindungan. Ucapkan doa ini, Anda bisa mengadaptasinya. Wahai kekuatan agung yang menguasai alam semesta, pada hari rantai terbuka ini, saya memohon kehadiran-Mu. Lindungi saya dari segala belenggu yang ingin mengikat jiwa saya, dari keraguan, ketakutan, dan segala bentuk penindasan. Beri saya kekuatan untuk memutus rantai yang tidak melayani kebaikan tertinggi saya. Bebaskan saya dari segala ikatan yang menghalangi kemajuan saya. Berikanlah perlindungan bagi rumah tangga saya, keluarga saya, dan semua makhluk hidup di bawah lindungan saya, termasuk ternak saya. Jika ada, sebutkan jenisnya, misalnya kuda-kuda saya. Semoga air ini menjadi saksi atas niat tulus saya dan membawa pembersihan bagi jiwa saya. Amin. Apa yang harus dilakukan? Setelah berdoa, tiup lilin dan minum segelas air tersebut. Bayangkan air itu membersihkan dan memurnikan Anda dari dalam, mengisi Anda dengan energi kebebasan dan perlindungan. 3. Ritual membuka jalan baru. Tujuan: untuk membuka peluang baru, membebaskan diri dari stagnasi, dan menyambut kemajuan dalam hidup.
terutama bagi mereka yang merasa terjebak dalam rutinitas atau situasi yang tidak menguntungkan. Yang dibutuhkan: 3 helai benang, 1 merah, 1 hijau, 1 putih, sepasang gunting kecil, dan sepotong kain kecil berwarna cerah. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di siang hari, di tempat yang terang dan lapang. Ikat ketiga benang tersebut menjadi satu di salah satu ujungnya. Sambil mengikat, fokuslah pada area hidup Anda yang terasa mandek atau terikat, misalnya karier, hubungan, keuangan. Rasakan bagaimana benang-benang itu melambangkan ikatan yang menahan Anda. Setelah terikat, ambil gunting dan dengan tegas potong ikatan benang tersebut sambil mengucapkan, "Dengan kekuatan hari rantai terbuka ini, saya memutus semua ikatan yang menghalangi jalan saya. Saya membuka pintu bagi peluang baru, kemajuan dan kebebasan. Jalan saya terbuka lebar sekarang." Apa yang harus dilakukan? Setelah simpan potongan benang yang terputus di dalam sepotong kain cerah dan letakkan di tempat yang tinggi di rumah Anda, misalnya di atas lemari atau rak buku, sebagai simbol jalur baru yang telah terbuka. Anda juga bisa membuang potongan benang itu ke aliran air, sungai kecil, kali, agar terbawa dan melambangkan pelepasan yang lebih jauh. Tradisi kuliner hari ini. Pada hari rantai terbuka, makanan yang disajikan seringkali bersifat sederhana, bergizi, dan melambangkan kekuatan serta kelangsungan hidup. Ini adalah hari untuk menghargai makanan yang datang dari bumi. Hidangan akar-akaran. Mengkonsumsi hidangan yang terbuat dari akar-akaran, seperti ubi jalar, singkong, atau kentang tumbuk, ini melambangkan kekuatan akar, ketahanan, dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sulit, serta pembebasan dari kelaparan. Roti gandum utuh. Roti yang terbuat dari gandum utuh atau biji-bijian lainnya. Roti ini melambangkan kehidupan, kelimpahan, dan nourishment yang mendalam. Di beberapa tradisi Eropa ada roti Saint Leonard yang dibuat khusus, seringkali dibentuk menyerupai kunci atau rantai yang terbuka sebagai simbol pembebasan. Kita bisa mengadopsi ini dengan membuat roti sederhana di rumah. Sup atau rebusan daging, sayuran. Hidangan hangat dan mengenyangkan yang bisa disimpan dan dinikmati bersama keluarga, melambangkan kebersamaan dan perlindungan dari kekurangan. Ini adalah hidangan yang menguatkan tubuh dan jiwa, mempersiapkan diri untuk masa-masa mendatang. Namun, tidak hanya ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada pula larangan utama hari ini, hal-hal yang harus kita hindari untuk menjaga keseimbangan energi dan mencegah terperangkap kembali dalam belenggu yang telah kita coba lepaskan. Larangan utama hari ini. 1. Jangan mengunci pintu yang tidak perlu. Di hari rantai terbuka, secara simbolis, mengunci pintu atau lemari yang tidak perlu adalah tindakan yang dapat mengundang kembali belenggu ke dalam hidup Anda. Ini seperti secara sengaja menutup diri dari peluang atau kebebasan. Konsekuensinya, Anda mungkin akan merasa terhambat dalam berbagai aspek kehidupan, seolah-olah pintu-pintu peluang tertutup rapat. Biarkan ruang bernafas dan energi mengalir bebas. 2. Dilarang menyimpan barang rusak atau tidak terpakai. Barang-barang yang rusak, usang atau tidak terpakai yang disimpan di rumah melambangkan ikatan pada masa lalu dan energi yang stagnan. Di hari ini, sangat dilarang untuk membiarkannya. Menumpuk barang-barang ini diyakini dapat menghambat aliran energi positif, membuat Anda merasa terperangkap dalam kekacauan dan kesulitan. Bersihkan dan buang, atau perbaiki jika memang masih bisa berguna. 3. Hindari pertengkaran atau perdebatan sengit. Energi hari rantai terbuka adalah tentang pembebasan dan kedamaian. Pertengkaran atau perdebatan sengit menciptakan ikatan negatif, menarik energi permusuhan, dan dapat menyebabkan retaknya hubungan yang sulit diperbaiki. Konsekuensinya, Anda mungkin akan mengalami ketegangan yang berkepanjangan dan merasa terbelenggu dalam konflik emosional. Carilah kedamaian dan hindari konfrontasi. 4. Jangan menolak permintaan bantuan dari orang yang membutuhkan. Terutama mereka yang tampak terjebak dalam masalah. Menolak membantu di hari ini dianggap membawa nasib buruk. Ini bertentangan dengan semangat Saint Leonard yang membebaskan. Konsekuensinya, Anda mungkin akan menemukan diri Anda sendiri dalam situasi di mana Anda membutuhkan bantuan, tetapi tidak ada yang menolong atau merasa terperangkap dalam masalah Anda sendiri. Tawarkan bantuan sekecil apapun jika memungkinkan. 5. Jangan meminjamkan uang atau barang berharga.
Dipercaya bahwa meminjamkan uang atau barang berharga di hari rantai terbuka bisa berarti Anda akan kehilangan kontrol atas sumber daya Anda atau tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Ini melambangkan pelepasan kendali atas aset Anda yang dapat menyebabkan Anda merasa terbelenggu secara finansial atau material. Ini bukan hari untuk menyerahkan kendali finansial Anda kepada orang lain. 6. Jangan membicarakan keburukan orang lain. Bergunjing. Bergunjing atau menyebarkan gosip menciptakan rantai energi negatif yang mengikat baik pembicara maupun objek pembicaraan. Ini akan mengikat Anda pada keburukan dan membawa energi negatif ke dalam hidup Anda. Konsekuensinya, reputasi Anda sendiri mungkin akan tercoreng dan Anda akan menarik energi negatif yang serupa. Jagalah lidah Anda dari hal-hal yang tidak baik. 7. Dilarang melakukan pekerjaan yang mengikat atau berat di luar rumah. Hingga senja. Pekerjaan yang sangat mengikat atau berat secara fisik, seperti membajak tanah keras atau menebang pohon besar, diyakini dapat mengikat Anda pada kelelahan dan kesulitan. Ini bukan hari untuk membebani diri sendiri secara berlebihan dengan pekerjaan kasar di luar rumah hingga larut. Konsekuensinya, Anda mungkin akan merasa lelah secara kronis atau mengalami kemunduran dalam upaya Anda. Fokuslah pada pekerjaan yang lebih ringan atau di dalam rumah. 8. Jangan mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau membatasi. Secara simbolis, mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau tidak nyaman di hari rantai terbuka melambangkan pembatasan diri dan kurangnya kebebasan. Ini dapat memengaruhi suasana hati dan energi Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman dan terperangkap dalam diri sendiri. Pilih pakaian yang longgar dan nyaman, biarkan tubuh Anda merasa bebas. 9. Dilarang mengeluh berlebihan tentang situasi Anda. Mengeluh secara berlebihan, meskipun itu adalah ekspresi perasaan, di hari ini dapat menguatkan rantai negatif yang mengikat Anda. Energi keluhan menarik lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Konsekuensinya, Anda mungkin akan semakin merasa terjebak dalam masalah Anda dan sulit melihat jalan keluar. Cobalah untuk mencari sisi positif atau solusi, daripada hanya berfokus pada masalah. Perpetu. Jangan mengabaikan keamanan kunci atau pengaman. Meskipun kita berbicara tentang rantai terbuka secara simbolis, mengabaikan keamanan fisik di hari ini adalah hal yang bodoh. Ironisnya, karena energi pembebasan begitu kuat, ada kepercayaan bahwa yang jahat juga mencari celah. Pastikan semua kunci dan pengaman di rumah Anda berfungsi dengan baik. Mengabaikannya dapat mengundang pencurian atau kerugian, secara harfiah membebaskan harta benda Anda dari kendali Anda. Semoga pengetahuan ini memberkati Anda dengan wawasan dan kekuatan. Di hari rantai terbuka ini, biarkan cahaya pembebasan menerangi jalan Anda, memutuskan ikatan yang membelenggu, dan membawa Anda menuju kebebasan sejati. Ingatlah selalu, takdir ada di tangan Anda, dan pilihan untuk hidup bebas adalah milik Anda sepenuhnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam rahasia-rahasia kuno yang menanti untuk diungkap.